keempat surat An-Nisa ayat 31 sampai 35, dan tadi pagi kita sudah sampai di ayat 33. Hari ini kita meneruskan ayat 34 karena kita anggap ini adalah ayat yang cukup krusial, terutama dipahami oleh manusia, masyarakat pada umumnya, terutama di luar Islam, terutama lagi mereka yang berada pada budaya Barat. Maka mari kita masuk ke screen untuk membahasnya. Jadi jemaah sekalian, kita tinjau lagi dari awal dulu ya, bahwa ini adalah surat An-Nisa, surat yang keempat, perempuan-perempuan, turunnya di Madinah, maka disebutlah dengan surat Madaniyah. Jumlah ayatnya ada 176 ayat, dan 135 atau 35-nya adalah ini kita sudah bahas juga, yaitu Allah SWT mengancam siapa yang berbuat buruk atau melakukan pelanggaran akan masuk ke dalam neraka. Kita sudah sampaikan bahwa agama itu ada apresiasinya dan ada juga hukumannya. Ada reward, ada punishment. Kemudian ayat 31 yaitu apresiasi atau penghormatan, pemuliaan Allah kepada mereka meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa besar, kabair namanya. Jadi sedapat mungkin kita meninggalkan dosa-dosa besar, kabair. Jadi kalau perjalanan manusia itu meninggalkan dosa besar, kemudian meninggalkan dosa-dosa kecil, kemudian bahkan meninggalkan dosa-dosa yang sifatnya khaufi, yaitu tersembunyi di dalam jiwa kita. Nah, sehingga nanti kita bergerak menuju kepada jiwa yang lebih suci, yang lebih bagus, yang lebih bersih. Allah mengatakan siapa yang melakukan ini, maka Allah masukkan mereka ke dalam kemuliaan. Kemudian berikutnya yaitu setiap orang meninggal dunia biasanya atau pada umumnya meninggalkan sesuatu, maka sesuatu itu tidak perlu diperebutkan oleh masyarakat karena sudah ada pewarisnya. Dan kemudian setiap orang beraktivitas, maka dia akan dapatkan bagian. Jadi kita tidak perlu lagi berharap atau menginginkan apa yang sudah menjadi milik orang lain. Kita bisa memiliki apa yang dimiliki orang lain, tapi dengan bekerja keras. Kalau kita bekerja keras, Allah jamin bagi laki-laki dapat bagian atas usahanya, bagi perempuan juga akan dapat bagian dari usahanya. Kemudian mawali yaitu akan meneruskan kepemilikan, itu sudah ditentukan. Dan kemudian unsur kedua dalam ayat ini adalah bahwa kita bertanggung jawab atas setiap hal yang telah kita membuat akad dengannya. Jadi dalam ayat ini, terakhir pembahasan kita, Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Walikullin ja'alna mawaliya mimma tarakal walidani wal aqrabun. Jadi setiap orang di antara kita meninggal dunia, otomatis hartanya itu sudah jatuh kepada ahli warisnya. Ahli warisnya inilah yang dibicarakan dengan rinci di dalam ayat 7, 8, 11, 12, dan 176 surat An-Nisa ini. Jadi sudah jelas. Sehingga setiap orang meninggal dunia tidak perlu terjadi kekacauan di masyarakat. Karena sudah jelas akan jatuh kepada siapa harta bendanya. Satu. Yang kedua, poin kedua dalam ayat ini adalah walladzina aqadat aimanukum fa'atuhum nasibahum. Setiap orang yang telah terikat akad dengan kita, akadat aimanukum. Jadi kita telah membuat akad. Jadi ada dua di sini. Yang pertama adalah mawali, ini otomatis. Yang kedua adalah akadat aimanukum. Yang telah kita membuat akad, maka kita harus memberikan juga bagian kepada mereka. Nasibahum. Kita sudah terangkan misalnya dalam pandangan waris, itu anak angkat tidak dapat ahli waris, tidak dapat waris karena bukan masuk kategori ahli waris. Tetapi mereka boleh mendapatkan sesuatu. Jadi sebelum meninggal dunia boleh memberikan memberikan suatu atuhum nasibahum. Kemudian juga orang-orang yang bersama dengan kita cukup lama telah mengabdikan hidupnya seperti yang kita ceritakan tadi pagi, telah bersama dengan kita ketika masih muda sampai sekarang mungkin sudah bisa lanjut,
membantu kita mengurusi anak-anak kita sampai anak kita sekarang menjadi manusia, menjadi hidupnya sudah berjalan dengan baik, membangun rumah tangganya. Nah, ini harus kita apresiasi juga. Jangan kita buang mereka seperti begitu saja. Harus kita berikan bagian kepada mereka. Katakan walladzina aqadat aymanukum fa'atuhum nasibahum. Sehingga berdasarkan ayat ini tidak boleh ada keterlantaran dalam Islam sebetulnya. Selalu harus ada yang memperhatikan. Innallaha ala kulli syai'in syahida. Ingat, Allah menyaksikan semuanya. Jadi Allah itu menjadi saksi atas kehidupan kita. Kita menjalankan kehidupan kita, Allah adalah saksinya. Innallaha kana ala kulli syai'in syahida. Nah, sekarang kita masuk pada ayat yang kita pending tadi pagi, yaitu ayat yang berbicara tentang rumah tangga, bangunan rumah tangga. Ya, jadi bahwa dalam bangunan rumah tangga itu kita akan menemukan ayat seperti ini. Ya. Allah SWT berfirman, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Jadi ini dibangun dari awal dulu. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Jadi suami, kita tidak arti laki-laki ya. Suami itu sebagai qawwamuna 'alan nisa. Di sini diartikan pemimpin. Diartikan pemimpin. Ada benarnya. Maksudnya memang ada benarnya. Sebelum kita lanjut apa itu qawwamuna, kita berbicara dulu bahwa setiap lembaga, setiap institusi, atau setiap kelompok itu harus ada pemimpinnya. Kalau ada kelompok, ada institusi, ada lembaga, tidak ada pemimpinnya, nanti akan melahirkan kekacauan. Bahkan Nabi mengatakan, kalau kamu berjalan 2 orang, harus tunjuk siapa yang menjadi pemimpin di antara kalian. Kita berjalan 2 orang saja. Kita harus tunjuk siapa jadi pemimpin, nanti dialah yang mengambil keputusan, kita ke kiri atau ke kanan. Kita mampir makan atau kita terus. Nah, itu harus ada pemimpin. Nah, ini terjadi dalam masyarakat kita. Misalnya kita lihat lembaga paling kecil, katakanlah misalnya sekolah yang baru dibuat. Itu pasti ada pemimpinnya, harus ada kepala sekolahnya. Kita bikin sekolah, katakanlah sekolah yang paling bawah yaitu teman kanak-kanak, ya, sekolah yang paling di bawahnya elementary school SD. Ya, itu harus ada pemimpin, ketuanya, harus ada ketua sekolahnya, namanya kepala sekolah. Kalau di Indonesia namanya kepala sekolah, mungkin di Malaysia, Singapura namanya guru ketua. Ya, seperti itu. Ada guru ketuanya, ada kepala sekolahnya. Ada pemimpinnya lah, ada leadernya di sana yang menjadi penanggung jawab. Di mana saja pasti ada begitu. Pasar itu kelihatannya kan orang mondar-mandir, tak karu-karuan. Mondar-mandir yang tidak beraturan kalau di pasar kan. Tapi ingat, ada ketuanya, itu ada kepala pasar namanya, ada penanggung jawab pasar. Jadi orang di sana tidak boleh datang begitu saja menjadi penjual, harus melapor, menggunakan los yang mana, menggunakan toko yang mana, itu harus ada laporannya ke kepala pasar. Jadi semuanya ada kepalanya. Dan setiap nanti kejadian yang ada di dalam lingkup institusi atau lembaga itu ada hukum yang bekerja secara internal. Contohnya misalnya di dalam sekolah SD tadinya, ada hukum yang bekerja secara internal di sana. Misalnya ada guru yang tidak masuk, itu harus ada yang mengatur siapa yang menggantikannya. Kalau ada guru yang tidak menjalankan kewajibannya, itu ada hukumannya. Misalnya diberikan teguran pertama, teguran kedua, teguran ketiga. Setelah itu kemudian kalau tidak ya dipecat. Kan begitu, ada peraturan seperti itu. Anak-anak juga di sekolah misalnya, ada peraturan jam 7 sudah harus ada di sekolah. Kalau tidak masuk sekolah jam 7, maka sekolah ditutup. Nah, itu kan hukuman. Jadi orang yang terlambat sebelum jam 7, setelah jam 7 baru datang, tidak bisa masuk, itu hukumannya, rugi. Sudah berangkat dari rumahnya, terus kemudian tidak masuk sekolah. Belum lagi dengan ketinggalan mata pelajaran. Sudah ketinggalan mata pelajaran, sudah rugi, sudah datang dari rumahnya pagi-pagi, tidak masuk. Itu termasuk hukuman, punishment juga namanya. Sebaliknya kalau dia ada kebaikan, berhasil, ya diberikan ijazah, diberikan sertifikat, diberikan penghargaan. Kalau dia punya prestasi olahraga, dikasih biasanya piala, medali, ya seperti itu. Kalau dia prestasinya bagus, ada namanya ranking 1, ranking 2, seperti itu. Nanti ada penyebutan sehingga kemudian dia lebih gampang diterima di kelas-kelas atau sekolah-sekolah selanjutnya. Jadi di mana-mana ada begitu, Pak Buskara. Ini harus kita pahami dulu supaya kita memahami. Karena kita bicarakan ini lembaga juga.
institusi juga yang bernama keluarga. Pada tingkat negara juga begitu. Jadi pada setiap lembaga ada hukum yang bersifat internal. Kalau kemudian yang melakukan pelanggarannya itu dilakukan di luar, maka itu kemudian hukumannya di luar, masuk wilayah publik. Contohnya tadi misalnya anak sekolah. Kalau anak sekolah itu pelanggarannya di dalam sekolah, seperti misalnya mengganggu temannya, akhirnya kemudian anak sekolah tersebut dipanggil, diberikan teguran. Melakukan ulah lagi, dipanggil, teguran lagi. Sampai teguran ketiga, biasa dipanggil orang tuanya untuk memberikan peringatan kepada anaknya. Kalau sudah dipanggil orang tuanya dan tidak berubah juga, biasanya dikeluarkan dari sekolah tersebut. Nah, seperti itu. Jadi guru juga ada hukumannya, kalau dia melanggar beberapa kali dikeluarkan, kemudian anak sekolah juga, murid, pelajar, kalau melanggar juga biasanya 3 kali dikeluarkan. Jadi tergantung dari hukuman yang disepakati. Setiap institusi lembaga ada peraturannya, ada hukumannya, ada hukumnya. Jadi di mana-mana begitu. Di tingkat RT saja, di RT kita, rumah tangga kelompok rumah tangga kita. Nah, itu ada peraturannya juga, ada ketua RT-nya, ingat, ada ketua RT-nya, tidak ada RT yang tidak ada ketua RT-nya. Nah, nanti ada peraturannya, misalnya yang tidak bayar iuran, tidak bayar uang lingkungan, uang iuran, itu nanti misalnya sampahnya tidak diangkat, kan begitu tuh, sampahnya tidak diangkat. Nah, jadi kalau misalnya sudah tidak membayar iuran beberapa kali, sampahnya tidak diangkat. Akhirnya kemudian dia merasa terhukum. Sampahnya berbau, ini buang sendiri. Nah, jadi seperti itu, di mana-mana ada hukumannya. Dan setiap lembaga itu ditentukan siapa yang menetapkan hukum itu. Ya. Kalau di lembaga-lembaga biasa ada namanya Dewan Kode Etik. Jadi kalau ada yang melanggar etika, diberikan ada Dewan Kode Etik. Jadi selalu ada hukumannya. Ini harus kita pahami dulu Pak Bos sekalian, supaya baru kita bisa memahami rumah tangga. Rumah tangga kita itu juga adalah satu lembaga. Kita sudah sampaikan tadi pagi bahwa rumah tangga itu adalah unit terkecil. Ingat, rumah tangga adalah unit terkecil dari sebuah masyarakat. Ya, unit dalam pengertian lembaga terkecil. Ya, unsur terkecil. Komponen terkecil dari masyarakat adalah rumah tangga. Nah, di sana juga ada hukum, ada lembaga, ada aturannya juga. Siapa jadi ketuanya itu dijelaskan. Harus ada penanggung jawabnya. Nah, begitu juga nanti apa hukumannya kalau terjadi kesalahan-kesalahan. Nah, di situ terjadi nantinya semuanya. Ini harus kita pahami dulu sebelum kita baca secara tuntas ayat ini. Ya, jadi background lembaga, institusi harus kita pahami. Karena rumah tangga itu adalah institusi lembaga. Nah, maka ditentukan pertama kali di sini bahwa ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Suami itulah yang menjadi penanggung jawab. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ya. Jadi ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Ya, jadi ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Suami itu menjadi penanggung jawab atas istrinya. Apakah kalau begitu istri lemah di sini? Bukan. Ya. Karena ada hal-hal. Ya. Alasannya apa? Alasannya bima faddalallahu ba'dahum ala ba'din. Tapi sebelum kita bahas ini alasannya, mari kita lihat dulu apa itu qawwamuna. Karena diartikan kan di sini pemimpin. Nah, untuk memahami kata qawwamuna ini, kita akan menemukan dalam Al-Quran ayat-ayat yang berkaitan dengan qawwamuna. Jadi kalau kita tulis di sini, ya, ini kita tulis di sini kata qawwamuna ini, ya, qawwamu, ya, qawwam. Ini kita akan menemukan ada 4 ini, ya. Qawwam, ada qawwamuna, ada qawwamina, ada qawwamina, ada qawwama. Jadi ada 4, ya. Jadi ada 4 ini kalau kita tulis ini qawwam. Ya, jadi ada qawwamuna, ini ada qawwamina, dan ada qawwamuna. Mudah-mudahan kelihatan juga di sana Bapak sekalian, ini terlalu kecil soalnya. Dan nanti kita lihat ayatnya. Nah, di dalam ayat yang kita baca ini, itu adalah qawwamuna ini. Qawwamuna. Ya. Nah, di sini adalah qawwamuna, rijalu qawwamuna. Nanti di sini menjadi qawwamina. Nah, jadi qawwamuna, qawwamina sama. Kenapa qawwamuna? Karena namanya dia adalah marfu di rafa'. Tanda rafa'nya di sini adalah wawu. Ya. Sedangkan di sini nanti adalah
qawamina. Ya. Di sini adalah dikatakan walau ala anfusim awil walidaini wal akrabina. Ini adalah juga qawamuna juga, tetapi kenapa ya? Gara-gara ini adalah di sini adalah berubah menjadi majrur. Nah, kamu gitu ya. Jadi ada ala di sini ya. Jadi alanya di sini jar majrur, maka kemudian dia menjadi majrur walidaini akrabina. Jadi di sini adalah majrur. Kemudian di bawah sini ya ayyuhalladzina amanu kunu qawamina, qawamina juga, tapi ini bukan majrur. Di sini namanya mansub. Jadi ini nasab. Nah, ini majrur, ini adalah mansub. Majrur dan mansub atau kajar dan nasab dalam bentuk jamak muannas muzakkar salim itu adalah sama, yaitu pakai ya di sini. Qawamina. Jadi sama. Jadi kita sampaikan bahwa qawamuna, qawamina secara bahasa sama, bedanya adalah fungsinya di dalam kalimat begitu. Nah, jadi supaya kita bisa paham. Nah, sekarang kita lihat di sini. Yang pertama dulu adalah kita lihat qawamuna. Mana nih? Ya. Nah, kita lihat dulu 4134 ini tadi, ini kita ambil nih 4134. Ya. 4135 ya. Ini tadi yang kita bahas ini 34. Nah, kita bahas ini 135 ya. Ya, ini adalah 135 nih ya. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, kunu jadilah qawamina. Karena dia adalah jadilah, ini kata kerja, ini adalah maf'ulnya. Karena dia maf'ul namanya mansub di nasab. Tanda nasabnya ya di sini nih. Jadi ya ayyuhalladzina amanu kunu jadilah qawamina. Jadilah qawamin. Nah, kalau di sini kan penerjemahnya orang-orang menegakkan. Coba lihat. Jadi di sini tadi lihat di ayat kita ini terjemahan sama nih. Qurannya sama, ini cuma dimodifikasi biar kelihatan lebih cantik begini. Aslinya ini juga begini juga Al-Qur'annya. Jadi sama-sama sumbernya yaitu terjemahan Kementerian Agama. Di sini menggunakan kata pemimpin ini. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ini pemimpin di sini. Ya, sini lihat Bapak Ibu sekalian. Kalau di sini lihat qawwamina orang-orang yang menegakkan. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti. Ya. Kalau yang satunya lagi Al-Maidah ini dia. Ya. Ini adalah Al-Maidah. Ya ayyuhalladzina amanu kunu, ini sama juga. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina. Kunu qawwamina, jadi yang tadi di sini kita lihat di sini ya ini ya. Ini mana tadi? Ya, ini, jadi bukan akrabina di sini tadi yang kita bicarakan qawwamina. Jadi kita salah tadi, bukan ini. Bukan akrabina tapi qawwamina. Jadi sama ini, kunu qawwamina sama, yaitu sama dengan maf'ul, objek, dan karenanya dia mansub di nasab ya, sama-sama nasab. Jadi nasab di sini juga nasab ya, karena sama-sama kunu. Ini salah tadi kita lihat, bukan akrabina tapi qawwamina ya. Jadi ini adalah nasab, ini juga nasab ya. Jadi sama-sama maf'ul bih ya. Nah, jemaah sekalian berbahagia, jadi kita lihat sama. Jadi kita lihat selain ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, kunu jadilah qawwamina. Jadilah orang-orang yang menegakkan. Ini Al-Maidah sama tadi yang An-Nisa juga ini ya. Qawwamina orang-orang menegakkan. Jadi ini sama nih ya. Ini qawwamina. Kenapa? Karena kaitannya dengan kesaksian, keadilan. Ya. Kemudian yang satu lagi di bawah sini, ini surat Al-Furqan. Adalah surat Al-Furqan di sini. Ya. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu. Jadi ini adalah 67. Ini kelanjutan dari 63. Jadi pokok pembahasannya ada di 63. 63 mengatakan ciri-ciri ibadur rahman. 63 itu adalah wa ibadur rahman alladzina. Muncul alladzina. Alladzina pertama di sana. Alladzina yamshuna alal ardi haunan. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Itu adalah di 63. Nah, di antara sekian alladzina ini yang kesekian. Walladzina, dan tanda-tanda ciri-ciri ibadur rahman adalah idza anfaqu, apabila membelanjakan hartanya, lam yusrifu, tidak berlebihan, tidak boros, ya, tidak berlebihan. Walam yakturu, dan tidak juga pelit, tidak juga kikir. Nah, kenapa? Karena kalau berlebihan, boros,
itu banyak yang tidak berguna nantinya. Orang boros itu kan saudaranya setan, melampaui batas. Kan ada ayat yang mengatakan la tusrifu. Nah, melakukan perbuatan israf, berlebihan itu termasuk dosa. Doanya ada di surat Al-Imran, Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana. Itu israfana fi amrina. Berlebih-lebihan. Walam yaktur, dan tidak kikir. Nah, dalam ekonomi itu kalau berlebih-lebihan, semua orang belanja berlebih-lebihan, jor-joran, akan melahirkan permintaan yang banyak, inflasi namanya. Sebaliknya kalau kikir, orang malas untuk berbelanja, tidak membelanjakan hartanya, disimpan saja, maka yang terjadi apa? Yang terjadi adalah deflasi. Ya, di sini permintaan barang banyak sehingga terjadi inflasi, harga uang turun, nilai uang turun. Kemudian kalau di sini artinya apa? Barang tidak ada, sehingga kemudian terjadi deflasi, mata uang menjadi kuat. Ya, kenapa tidak ada barang? Barangnya langka. Ketika barang langka, apa yang terjadi? Ya, berarti tingkat pekerjaan berkurang juga karena pabrik-pabrik banyak yang memecat ataukah mem-PHK-kan karyawannya. Nah, sekarang Islam itu atau ajaran Al-Quran itu bukan ini. Ya, lalu apa? Wakana, dan adalah baina dzalika, di antara kedua qawama. Qawama ini artinya apa? Di sini artikan berdiri. Ya, tapi kalau kita bisa lihat di sini, wakana baina zalika, berdiri di antara dua hal ini adalah qawama. Coba kalau kita pahami jemaah sekalian, tidak jorok, tidak jor-joran, tidak juga pelit. Qawama artinya apa di antara keduanya? Kan begitu, baina zalika qawam. Kalau bahasa lainnya moderat. Ya, moderat. Jadi berbelanja atau ekonomi moderat, bukan hanya pendapat harus moderat, bukan hanya beragama harus moderat. Pendapat harus moderat, tetapi juga berbelanja harus moderat. Ya, tidak boleh berlebihan dan tidak boleh melampaui batas dan tidak boleh kikir pelit. Ya, kenapa? Karena harus mencari jalan di antara keduanya. Karena baina dzalika qawama. Jadi qawama itu artinya moderat. Moderat itu kata memoderasi, membuat menjadi tengah semuanya, kembali kepada asal. Jadi kembali kepada aturan, itu namanya qawama. Aturannya sebenarnya adalah di tengah-tengah. Maka qawama itu adalah memoderasi. Nah, dengan demikian bisa kita dapatkan pengertian dari situ. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillah syuhada. Jadilah kamu menjadi moderat dalam berkaitan dengan kesaksian, dengan keadilan. Jadi dasar daripada keadilan adalah moderasi. Tidak bisa kita berkeadilan kalau tidak moderat. Ya, jadi moderat itu artinya apa? Ingat kata moderator. Moderator itu adalah menjadi lalu lintas percakapan. Ya, kalau ada yang percakapannya keluar, dibawa kembali ke tema. Jadi itu moderator tujuannya. Jadi kalau ada percakapannya keluar dari tema, dibawa ke tengah, dibawa kembali kepada tema. Ini tema utama kita nih, ya gitu. Harusnya sih juga yang namanya admin grup WA tujuannya seperti itu, memoderasi percakapan. Jadi percakapan tidak liar dan sembarang isinya, ya kan begitu. Padahal kan ada temanya setiap grup. Jadi dibawalah masuk ke situ. Ya, jadi namanya moderator. Moderator itu memoderasi. Kalau ada yang melenceng, dibawa masuk lagi. Atau kalau ada yang ekstrim, cara berpendapatnya akan cenderung membahayakan pembicaraan satu, harus dihentikan. Gitu. Jangan sampai terjadi kericuhan di dalam diskusi tersebut. Nah, itu namanya qawama, dan itu fungsinya di sini qawamina. Jadi ya ayyuhalladzina amanu, orang beriman, kunu jadilah qawamina. Ya, moderat, bersikap moderat, ya. Di tengah-tengah, seperti wasit. Lillah, semata-mata karena Allah, syuhada dalam kesaksian. Jadi kesaksian artinya apa? Tidak boleh ditambahi, tidak boleh dikurangi, kan namanya moderat. Kalau kita kurangi berarti ekstrim sebelah kiri. Kalau kita nambahin ekstrim sebelah kanan, ya gitu. Jadi artinya apa? Tidak boleh ditambah-tambahin, tidak boleh dikurang-kurangi. Kesaksian itu kalau dikurangi salah, kalau dilebih-lebihkan salah juga. Jadi syuhada itu saksi seperti mana adanya. Tidak boleh dikurangi, tidak boleh tambahin. Nah, itu namanya qawwamina. Seperti itu. Nah, begitu jadi di sini. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina, ya bil qisti, sama. Syuhada lillah, sama posisinya tadi. Ya. Bahkan walaupun itu merugikan diri kita sendiri. Misalnya kalau kita menyampaikan yang sebenarnya merugikan diri kita. Supaya tidak merugikan diri kita, dikurangi pembicaranya, itu salah. Ataukah supaya menguntungkan kita, ditambahin, salah. Tidak boleh dikurangi, tidak boleh ditambahin.
ataukah orang tua kita, kedua orang tua kita, ataukah kerabat kita, tidak boleh. Jadi tidak boleh kita keluar dari jalan tengah, moderasi, hanya untuk menguntungkan diri kita, orang tua kita, atau kerabat kita. Kita tidak boleh menambah-nambahin kesaksian supaya menguntungkan diri kita, menguntungkan orang tua kita, menguntungkan kerabat kita. Nah, itu adalah namanya qawwamina. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau sudah mulai memahami ini, kita bisa kembali ke pembahasan awal kita. Nah, jadi apa fungsinya suami di sini? Ya memoderasi rumah tangga. Ingat. Jadi suami itu adalah fungsinya memoderasi rumah tangga. Jadi suami itu adalah moderator. Moderator itu adalah pemimpin percakapan, pemimpin diskusi, pemimpin kehidupan. Jadi yang namanya diskusi ataukah seminar itu adalah ada orangnya di sana, ada peserta, ada pembicara. Biasanya pembicaranya bukan cuma satu, tapi semua sisi yang pro dan kontra ada di sana. Pemimpin diskusi itu adalah moderator. Ingat, pemimpin diskusi itu adalah moderator. Lalu kenapa disebut dengan moderator dan bukan imam sekaligus ataukah khalifah misalnya? Ya karena fungsinya memoderasi. Apa yang fungsi moderasi? Ada pemimpin tertinggi selain dia. Jadi misalnya acara itu ada ketua panitianya. Panitia nanti itulah yang kemudian mengamanahkan jalannya diskusi kepada moderator. Selama diskusi berlangsung, moderator yang jadi pemimpin. Kenapa? Dia telah menerima amanah dari ketua panitia. Nah, begitulah. Jadi ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Jadi suami itu adalah qawwamuna. Jadi kita sudah mengerti bukan hanya sekedar pemimpin ya, tapi memoderasi, membawa keluarga ke dalam tengah-tengah. Misalnya ada anggota keluarga kita ekstrem kiri, harus ditarik ke tengah. Tentu dengan edukasi, dengan bimbingan yang baik. Ada yang terlalu ekstrem kanan, ditarik ke tengah, seperti itu. Jadi ditarik ke tengah. Jadi makanya dikatakan di dalam rumah tangga itu yang ditugaskan oleh Allah, pemberi amanah, ingat tadi kayak diskusi, pemberi amanah adalah Allah, adalah laki-laki suaminya. Suaminya menjadi moderator di sana, termasuk terhadap istri dan anak-anaknya. Kenapa Allah menempatkan laki-laki sebagai qawwamuna? Itu bukan tanpa alasan. Di sini sebutkan bima faddalallahu ba'dahum ala ba'din. Disebabkan karena Allah ini bima itu disebabkan karena Allah telah memberikan faddala ba'dahum ala ba'din. Tidak disebutkan bahwa Allah telah melebihkan laki-laki terhadap perempuan, tidak. Jadi ini alasan pertamanya dulu ini ya. Alasan pertamanya ya. Sama-sama faddalah. Ingat tadi sebelumnya juga di ayat-ayat sebelumnya kan menggunakan kata faddalah juga. Ya ingat kita tarik ke atas dulu ya. Ya kita ke atas dulu Pak Bus sekalian yang ingat ada sebelumnya juga kata-kata ini. Ya ini mana tadi? Nah ini dia. Nah lihat ini. Ini ke faddalah juga. Wala tatamannu ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'din. Ya ingat. Kan ini tidak berarti bahwa orang kaya itu diberikan memang kemampuan Tuhan untuk menjadi kaya daripada orang miskin. Ataukah orang yang punya mobil diberikan memang oleh Tuhan kelebihan daripada yang tidak punya mobil. Bukan begitu maksudnya. Ya. Jadi artinya apa? Bahwa kita semuanya itu masing-masing diberikan tanggung jawab oleh Allah berdasarkan, kalau kaitannya tadi dengan ayat 34, berdasarkan tugas-tugas biologis kita, karena dari Allah. Kalau dari sini, berdasarkan tugas-tugas sosialnya. Tugas-tugas sosialnya. Contohnya misalnya, dia pedagang. Nah, pedagang itu cenderung lebih banyak hartanya daripada petani biasa saja. Gitu. Pedagang biasanya lebih banyak hartanya daripada petani biasa. Nah, apa soalnya kalau petani biasanya kan objek dagangannya penjualannya cuma satu, misalnya beras. Kalau pedagang biasanya banyak, ada beras, ada gandum, macam-macam sehingga banyak. Nah, seperti itu. Nah, jadi wala tamannu ma faddalallahu bi ba'dakum ala ba'din artinya bahwa ini tidak menunjukkan bahwa yang punya handphone lebih bagus daripada yang tidak punya handphone. Ayat ini mengatakan bahwa orang yang punya handphone itu Allah juga karuniakan kepadanya. Maka ketika kita ingin punya handphone, jangan berharap mengambil handphonenya dia, tetapi berharaplah untuk bekerja keras. Ini pembahasan kita sebelumnya, saya kira sudah tuntas. Nah, kita balik lagi ke sini.
Tapi kesimpulannya, camkan ini menggunakan kata-kata ma faddalallahu bi ba'dakum ala ba'din, supaya kita jangan menganggap seakan-akan ayat ini kok melebihkan laki-laki terhadap perempuan. Ini bukan begitu maksudnya. Ya. Jadi kata-kata ini tidak begitu maksudnya. Ya. Ya, jadi bukan itu maksudnya kata-kata faddalallahu sama tadinya. Ya, bima faddalallahu ba'dakum ala ba'din ini. Ya. Jadi disebabkan karena Allah faddala memberikan karunia terus sebagian lain. Apa karunianya? Nah, kelebihan utama sebetulnya ada perempuan. Kenapa? Kalau kita mengatakan bahwa Allah memuliakan anak cucu Adam, berarti kan manusia. Nah, manusia itu siapapun juga setelah Adam itu lahir dari perempuan. Ya. Jadi anak-anak Adam bukan lahir dari Adam, lahir dari Hawa. Ya. Jadi ingat, anak-anak Adam bukan lahir dari Adam, tapi dari Hawa. Dan kita semuanya ini sejak dari Hawa sampai sekarang anak-anak perempuan. Kita semuanya lahir dari darah daging perempuan. Kita semuanya lahir dari rahim ibu kita. Dan kita dari satu nokta, satu titik yang tidak terlihat namanya sel, berkembang menjadi sekitar 3 kg dalam rahim ibu kita. Itu semuanya murni dari darah daging ibu kita. Dan ibu kita dimanapun juga pasti perempuan. Maka apakah kita sebut itu rendah? Tidak mungkin. Ingat, sebesar-besarnya nilai harta benda kita tidak lebih besar daripada nilai diri kita. Sebesar-besar nilai harta benda kita, katakanlah nilai harta benda kita triliunan US dollar. Katakanlah kita ini orang kaya, triliunan US dollar. Nah, sebesar-besarnya nilai triliunan US dollar tidak lebih besar daripada nilai kita sendiri. Ya. Tidak lebih besar dari nilai kita. Kenapa? Ya karena itu harta benda didapatkan oleh kita. Kita dapatkan karena kita ada. Nah, lalu siapa kita ini? Kita ini lahir dari rahim seorang perempuan, ibu kita. Jadi ini harus kita pahami dari awal, Pak sekalian. Jadi dengan demikian tidak bisa diartikan bahwa perempuan lebih rendah dalam pandangan Islam, bukan. Cuma perempuan itu karena ada rahimnya dan karena dialah yang bisa melahirkan manusia, dan ini tugas tidak bisa digantikan oleh laki-laki. Tugas laki-laki semuanya bisa digantikan oleh perempuan. Tugas laki-laki semuanya bisa digantikan oleh perempuan. Laki-laki manjat kelapa, perempuan bisa manjat kelapa. Laki-laki membawa lori, tronton, perempuan juga bisa menjadi sopir tronton atau lori. Ya. Bawa pesawat, pilot, perempuan juga bisa jadi pilot. Apa yang tidak bisa? Tentara, perempuan bisa jadi tentara. Apa saja, pasang batu bata, jadi tukang batu, perempuan juga bisa melakukannya. Bertani, perempuan bisa melakukannya. Berkebun, perempuan bisa melakukannya. Beternak, sapi, kambing, perempuan bisa melakukannya. Luar biasa. Jadi semua yang dilakukan laki-laki bisa dilakukan oleh perempuan. Ya. Tetapi ada yang bisa dilakukan perempuan, tidak bisa dilakukan oleh laki-laki. Yaitu 3. 1, hamil, mengandung. 2, melahirkan. Yang 3, menyusui. Ini tidak bisa dilakukan oleh laki-laki. Ya. 3 inilah yang paling utama bagi perempuan, dan karenanya dia lebih mulia. Karena kita semua dari dia. Dan karenanya atas dasar 3 kelebihan inilah, lalu kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kewajiban kepada anak-anak untuk memuliakan terutama ibunya. Apakah kalau begitu kemudian perempuan lebih mulia dari laki-laki? Kita lihat bahwa laki-laki dan perempuan tidak bisa dilihat secara terpisah. Dilihat secara utuh, yaitu satu kesatuan, manusia. Maka dikatakan, kalian itu berasal dari sebagian lain. Ingat pembahasan sebelumnya ketika berbicara tentang budak yang dinikahi. Ba'dukum mim ba'din. Kata-kata itu ada. Ba'dukum mim ba'din. Ini baru beberapa ayat sebelumnya. Ba'dukum mim ba'din. Ya, sebagian kalian berasal dari sebagian yang lain. Artinya sama saja. Ya. Nah, cuma karena tugas penting perempuan itu tidak bisa digantikan oleh laki-laki, maka kalau perempuan itu mengandung, melahirkan, dan menyusui, tidak boleh harusnya diganggu supaya anak yang dikandungkan, dilahirkan, dan disapihnya itu benar-benar bisa kelak menjadi manusia yang utuh, bermanfaat, memberikan kontribusi positif kepada masyarakat, bangsa, negara, dan agamanya.
Nah, supaya itu bisa terjadi dengan baik, maka perempuan harusnya tidak beraktivitas material pada saat itu. Maka pada saat itulah laki-laki diberikan tugas untuk itu. Laki-laki lah yang harus mencari nafkah untuk menghidupi istrinya, memberikan pakaian kepada istrinya, memberikan rumah kepada istrinya. Nah, ini yang disebut dengan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din. Makanya ayat selanjutnya langsung wa bima anfaqu, maka diwajibkanlah menafkahkan ini. Anfaqu min amwalihim. Ya. Jadi kata-kata anfaqu min amwalihim di sini, maka laki-laki itu paling tidak punya harta, amwal. Ya. Jadi dasarnya pernikahan laki-laki itu punya harta, amwal di sini. Ya, gitu. Kalau perempuan, dia menerima amwal sebagai bentuk penerimaan pertanggungjawaban daripada suaminya. Kenapa? Karena istrilah yang akan hamil, mengandung, istrilah yang akan melahirkan, dan istri pula lah yang akan menyapi anak. Ya, saya kira ini sudah menjadi hukum di mana-mana. Ya. Jadi sudah jelas Paulus sekalian, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kenapa laki-laki menjadi penanggung jawab, menjadi moderator terhadap rumah tangga, terutama kepada wanita? Karena wanita itu punya tugas yang tidak bisa digantikan oleh laki-laki, yaitu mengandung, hamil, kemudian melahirkan dan menyapih ya, selama 2 tahun lamanya. Jadi ini adalah aktivitas yang tidak bisa digantikan. Itulah sebabnya Nabi mengatakan ketika ditanya, ya Rasulullah, kalau saya berbuat baik kepada kedua orang tua saya, kepada siapa dulu? Kata Nabi, ummuka, ibumu dulu. Setelah itu, ummuka, ibumu lagi. Setelah itu, ibumu lagi, ummuka. Setelah itu, baru abuka, bapakmu. Nah, seperti itu. Nah, jadi ibumu, baru kemudian bapakmu. Kenapa 3 kali? Seakan-akan seperti tadi. Kenapa ibu? Ya, dia menghamilkan, mengandungkan kamu. Kenapa ibu? Dia melahirkan kamu. Kenapa ibu yang ketiga? Karena dia yang menyapi kamu 2 tahun lamanya. Seperti itu. Baru kemudian bapakmu. Ya, jadi 3 kali itu. Ummuka, baru abuka. Jadi wabima anfaqu min amwalihim. Nah, dengan demikian di sini kita lihat bahwa karena perempuan itu punya tugas yang sangat penting, misi khusus yaitu kemanusiaan, maka dalam menjalankan misinya itu harus ditopang. Kenapa? Karena manusia itu kan harus makan 3 kali sehari minimal, atau kurang lebih 3 kali sehari semalam. Nah, sedangkan kalau hamil diusahakan jangan beraktivitas berat, nanti keguguran misalnya. Ya, anaknya, bayi yang dikandungkannya harus gizinya mencukupi, jangan sampai mengalami stunting misalnya. Ya. Nah, siapa yang melakukan itu? Kan bayangkan kalau ibu istri juga yang hamil besar, dia juga mencari nafkah, kasihan. Nanti anaknya tidak sempurna, tidak mencukupi gizinya. Nah, maka wanita pada saat itu harus benar-benar dipelihara seperti permata yang sangat berharga dan dijaga oleh suaminya. Itulah sudah moderator di sini, moderasi. Maka laki-laki lah yang harus di sini berikan tugas untuk mencari nafkah, bekerja banting tulang, bekerja keras, baru menafkahi istri. Jangan terbalik. Jangan justru istri sudah hamil, mengandungkan, dia juga yang kerja pergi ke kantor pagi-pagi, sementara istri suaminya cuma duduk-duduk di rumah, merokok misalnya. Ya. Atau ngopi-ngopi misalnya. Angkat-angkat kaki, ini salah. Ini bukan model keluarga Islami. Ya. Tidak seperti itu. Kecuali kalau suaminya sudah cacat misalnya, tidak bisa apa boleh buat. Tapi dalam kondisi normal kita bicarakan. Nah, jadi sudah selesai sampai di sini Pak Bu sekalian ya. Nah, jadi ini adalah bagian pertama, yaitu tentang pemberian amanah tugas kepada suami terhadap istri oleh Allah SWT melalui ayat ini. Ingat, melalui ayat ini. Ya. Kita kembali tadi kepada pertanyaan Uti tadi pagi. Bagaimana kalau ada suami yang tidak melakukan ini? Dia mau istrinya saja yang kerja. Ya harusnya jangan menikah secara Islam. Karena menikah secara Islam? Menikah dengan menggunakan undang-undang Islam. Ya. Apa itu undang-undang Islam? Ya Al-Quran dengan hadis-hadis yang sahih. Kan begitu Pak Bu sekalian. Jadi menikah dengan cara seperti itu, kalau kita tolak, ya dari awal jangan menggunakan Islam. Ya. Jadi kalau nanti seperti dikatakan tadi, bolehkah saya nanti membuat syarat? Ya tidak boleh. Karena justru orang Islam itu dianjurkan untuk berproses menuju kepada kesempurnaan. Dan kesempurnaannya berbanding lurus dengan semakin sempurnanya agama dilakukan.
agama itu, apalagi rumah tangga, menjadi tempat, menjadi bahtera untuk menuju kepada kesempurnaan, menuju kepada kekafahan. Jadi dalam rumah tangga itu berlakulah udkhulu fis silmi kafah. Bagaimana kita bisa sampai kepada kafah kalau dari awal kita sudah bikin eksepsi-eksepsi, pengecualian-pengecualian. Saya mau Islam tetapi tidak mau ini, tidak mau itu. Ya, tidak boleh. Kenapa? Karena salah satu bagian penting dalam Islam adalah udkhulu fis silmi kafatan. Seperti itu. Ya. Masuklah ke dalam Islam secara kafah. Ya. Nah, jadi saya kira sudah selesai sekarang pemahaman yang pertama ini, supaya jangan salah paham. Ya. Dan kita sudah bahas juga kaitannya dengan ini kenapa kenapa warisan itu 21. Ya, kita kan sudah bahas juga nih warisan. Kenapa laki-laki 2, kenapa perempuan 1? Karena kita sudah lihat kenapa 2, karena ini anfaqu min amwalihim. Ya, sedangkan perempuan tidak. Yang 1 ini untuk apa? Sebetulnya untuk menjaga dirinya. Jadi yang 1 ini untuk menjaga diri perempuan saja. Ya. Untuk kepentingan dirinya, misalnya dia punya waris, dan ternyata misalnya belum menikah, kemudian saudara-saudaranya sudah berkeluarga, kan tidak mungkin tinggal bersama dengan saudaranya. Dianya juga mungkin masih sekolah, maka dia menggunakan apa? Ya warisannya tadi. Ya, seperti itu. Atau misalnya dia punya suami meninggalkannya. Terus apa? Ya, harta warisannya. Jadi untuk dirinya. Sedangkan laki-laki ini 2 untuk dirinya dan untuk keluarganya. Jadi 2 kan? 1 untuk dirinya, untuk pribadinya sebagai seorang laki-laki, dia manusia, dia hidup juga butuh makan dan minum. Dan selebihnya 1-nya untuk rumah tangganya, untuk keluarganya. Nah, keluarga itu mulai daripada istri dan kepentingan rumah tangga. Namanya istri itu kalau sudah berumah tangga kan ada pengeluaran kolektif, ada pengeluaran yang merupakan hasil daripada biaya kolektif. Contohnya listrik, bayar listrik misalnya, anak nanti sekolah, kan begitu. Jadi ada namanya hal yang harus keluar ini, 21. Nah, sebagian di sini digunakan untuk itu. Yang kedua, itu juga sebabnya tadi kita sudah sebut laki-laki yang harus banting tulang, kerja keras, jangan terbalik. Ya. Jadi Islam itu, ulangi Pak, Islam itu sangat tidak senang kepada orang, atau terutama laki-laki yang mengeksploitasi perempuan. Ya. Perempuan yang kerja, pergi ke sawah, dan sebagainya, sementara dianya cuma tinggal ongkang-ongkang kaki. Kerjanya cuma menyaksikan matahari terbit, matahari terbenam. Ya. Habis itu menunggu makan, menunggu tidur. Nah ini Tuhan tidak menyenangi yang seperti itu. Karena berdasarkan ayat ini adalah ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Bagian pertama selesai. Bagian keduanya. Nah, sekarang bagaimana dengan istri? Ya, ini kan tadi sudah bagiannya laki-laki nih. Ya, ini bagiannya tadi, subjeknya tadi di sini adalah ar-rijal. Jadi subjeknya tadi di sini adalah ar-rijal. Ya. Sekarang subjek berikutnya adalah an-nisa. Ini adalah tadi yang pertama ini, ya ini subjeknya. Nah, subjek berikutnya adalah an-nisa. Karena laki-laki sudah diberikan amanah seperti ini, fa makan. Ini kan fa-nya menunjukkan adalah konsekuensi. Ini fa-nya adalah menunjukkan ini fa. Karena suami sudah berikan tugas amanah oleh Allah seperti ini, maka apa? Fasalihatu. Maka wanita-wanita itu tinggal memperbaiki dirinya. Soal melakukan amal-amal saleh. Artinya amal saleh itu menjalankan tadi tugas-tugas yang Allah embankan kepadanya juga, yaitu hamil dengan menjaga kehamilannya, melahirkan, kemudian menyapi anaknya dengan baik. Seperti itu. Kenapa? Sudah dijamin semuanya oleh suaminya, oleh laki-laki tadi. Jadi dia tinggal pas-salihat, melakukan amal-amal yang baik. Pas-salihat, nanti anaknya setelah disafi 2 tahun, terus kemudian mulai diajari yang lain, sekolah, diantar ke sekolah, diajari pendidikan dan sebagainya. Pas-salihat, satu ya. Jadi ini adalah yang pertama. Menjaga dirinya agar tetap solehat, jangan salah. Ya. Jangan melakukan perbuatan salahat, tapi solehat. Jangan salah, tapi soleh. Ya. Nah, satu. Yang kedua adalah qanitatun. Apa ini qanitatun? Ini yang kedua. Jadi ini tugasnya perempuan ini, Pak. Ini tugasnya laki-laki sudah, ini perempuan, istri. Ya. Apa itu qanitat? Diartikan di sini dengan taat. Ya.
Sebetulnya kalau kita ingin lihat qanitat ini, kita bisa lihat dalam surat yang lain. Kita lihat surat Al-Baqarah ya. Surat Al-Baqarah ini. Ya. Mana tadi surat Al-Baqarah ya? Kita lihat surat Al-Baqarah ini. Ya. Ayatnya 238 ini surat Al-Baqarah, surat 2 ayat 238 ini. Ini kebetulan surat 2238 ini juga berada di tengah-tengah pernikahan. Kita sudah bahas di surat Al-Baqarah. Di tengah-tengah ayat yang berbicara tentang pernikahan, di surat ini kan surat Al-Baqarah juga ada pembicaraan pernikahan. Ingat, di dalam surat Al-Baqarah ayat tentang rumah tangga itu juga ada mulai daripada ayat 221. Ya, itu 221 tentang siapa yang boleh kita peristri dan persuamikan, itu di 221. Nah, nanti terus sampai 238 ini tiba-tiba di tengah pembahasan tentang pernikahan itu atau rumah tangga itu tiba-tiba ada ayat hafizu ala salawati wassalatil wusta. Jadi hafizu ala salawat. Ya. Peliharalah salat kalian, maksudnya salat 5 waktu. Wassalatil wusta, dan salat tengah. Kita sudah bahas dulu ini, asar dan isya tentunya. Kita sudah bahas. Baru di dalam kata-kata hafizu, ini hafizu muncul kata waqumu lillahi qanitin. Waqumu lillahi qanitin, dan kumu sama juga dengan kawamin tadi saya katanya kama qama yakum. Kumu berdirilah lillah untuk Allah qanitin. Di sini artikan dengan tunduk. Kita sudah bahas dulu qanitin di sini qunut. Ayat ini mengatakan jagalah peliharalah salat 5 waktu kalian, terutama lagi salat tengah, karena salat tengah itu nebeng kepada salat awal. Contohnya asar itu nebeng kepada salat zuhur, ya, atau kelanjutan dari salat zuhur. Begitu selesai salat zuhur dilakukan, waktunya salat asar. Nah, maka hati-hati kalau sudah salat zuhur belum salat asar, nanti takutnya ketinggalan, hilang begitu asarnya. Habis salat isya, selesai salat isya, masuk waktu setelah salat maghrib masuk waktu salat isya. Hati-hati jangan sampai ketinggalan salat isyanya karena sudah selesai maghrib. Nah, maka harus dijaga ini. Nah, setelah itu pada saat salat berdiri dalam salat ini, kumu berdiri waktu salat, qanitin qunut, berdoa selalu. Artinya apa? Harapannya kepada Allah. Allah sudah memberikan kewajiban kepada suami tadi telah menjalankan tugas-tugasnya. Jadi bukan lagi urusan kita. Kalau dia tidak melakukannya, dosanya kepada Allah. Ingat, suami yang tidak melakukan ini bertanggung jawab di hadapan Allah. Dia nanti akan berhadapan dengan Allah di akhirat. Kenapa? Allah lah yang membuat dia jadi laki-laki, dan Allah lah yang telah memberikan kepada dia juga tugas sebagai seorang laki-laki. Kalau dia tidak melaksanakan tugasnya, berarti menentang amanah. Ya, seperti dalam surat Al-Ahzab ayat 72 itu, menentang amanah. Nanti siapa yang dihadapi? Allah. Nah, karena sudah ada mekanismenya, lalu bagaimana kita sebagai istri? Tinggal memperbaiki diri kita. Ya. Pertama adalah tadi selalu melakukan perbuatan baik, soleh. Yang kedua adalah berdoa selalu. Ingat, kan ini perbuatan, kan berdoa. Ingat tadi urutannya sama dengan di atas. Di atas kan tadi ingat, bekerja dulu baru doa. Ya. Bekerja dulu baru doa. Jangan doa tanpa bekerja, ingat. Ya. Berdoa bekerja dulu baru berdoa, sama nih. Fasalat ini bekerja, ini kan amal saleh, ini amalan. Ya. Jadi amal saleh, kita beramal sesuai apa? Sesuai dengan tanggung jawab yang dibebankan kepada kita tadinya. Setelah kita beramal, yaitu hamil, kemudian melahirkan, kemudian menyapi anak, mendidik anak-anak kita, mempersiapkan dia menjadi manusia baru seperti kita. Karena kita ini cepat atau lambat akan pergi. Kita persiapkan anak-anak kita untuk menghadapi kehidupannya sendiri, untuk meneruskan tugas-tugas kekhalifahan ini, untuk meneruskan tugas-tugas ibadah ini, maka kemudian kita persiapkan. Itulah tugas kita. Ya. Nah, setelah kita melakukan tugas itu, serahkan kepada Allah dengan berdoa. Ya, maka di sini ada doanya, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Doanya yang lain adalah Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa anna malan shalihan tarda wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Surat Al-Ahqaf pada ayatnya 15. Sudah ada di situ mekanismenya, ya. Jadi saleh baru kemudian berdoa. Ya. Karena doa ini menjadi semacam semangatnya perbuatan kita tadi. Ini zahirnya, ini batinnya.
Nah, sama kemudian hafizatun. Ini hafizan menjaga. Ini kembali sini hafizat. Ya. Sama tadi hafizu ala salat wa salatul usta wa qum lillahi qanitin. Muncul lagi juga hafizatun. Ya. Hafizatun. Ya. Qanitatun sama tadi ini qanitatun sama dengan tadi qanitin. Ya. Ingat Mas Kansa, jadi qanitatun sama dengan qanitin, cuma ini adalah namanya jamak untuk laki-laki. Qanitatun ini tadi qanitatin adalah jamak untuk perempuan. Namanya jamak muannas salim. Ya. Jadi qanitatun berdoa, hafizatun apa namanya menjaga diri. Bagaimana cara menjaga diri? Coba. Dengan menjaga tadi ini, jagalah salat-salat kalian. Kenapa? Karena kalau salat kita terjaga dengan baik, bukan hanya menggugurkan kewajiban, tapi menjaga, ingat. Bukan hanya menggugurkan kewajiban, tapi menjaga salat, maka salat itu apa? Tanha anil fasya'i wal munkar. Ya, maka otomatis ketika kita menjaga salat, terjaga juga di sini. Ya, terjaga juga tadi kita punya tugas-tugas sebagai istri. Jadi, fasalihatu qanitatun hafizatun. Terutama lil ghaibi. Karena boleh jadi kita melakukan ini ketika ada suami di rumah. Ini banyak orang bisa melakukan ini ketika suaminya ada. Tapi ketika suaminya lagi gaib, lagi tidak ada, ya belum tentu. Apa artinya gaib di sini? Suaminya tidak ada, tidak di rumah, lagi ditugaskan kemana gitu. Apalagi kalau suaminya pelaut, biasa kan kalau melaut orang lama tuh, biasa sampai berbulan-bulan. Nah itu sebagai seorang istri harus konsekuen tadi. Makanya tidak boleh misalnya mengatakan begini, bolehkah saya menikah dengan kamu sebagai pelaut? Karena kamu kan lama tuh berbulan-bulan. Bolehkah nanti kalau kamu pergi saya pacaran di belakang? Ya tidak boleh, kan begitu. Tidak boleh ada pengecualian. Ya bagaimana kalau tidak bisa? Ya jangan menikah dengan pelaut, kira-kira gitulah Bapak sekalian. Dari awal sudah mengatakan tidak bisa. Sama dengan Islam. Ada yang saya tidak terima dari Islam. Ya jangan nikah secara Islami. Seperti itulah juga. Kalau kita sudah tidak mau ditinggalkan sampai berbulan-bulan, ya jangan nikah kalau tahu calon suaminya pelaut. Gitu. Karena kalau pelaut itu lama. Pelaut, tentara juga biasa lama. Tentara ya sampai 3 bulan, 4 bulan ditugaskan ke perbatasan ataukah ke medan perang. Ya, seperti itu. Jadi fasalihatu qanitatun lil ghaib ketika suaminya tidak ada di rumah. Ini namanya gaib. Jadi gaib itu tidak ada di situ, ya. Tidak bersamanya. Nah, ini yang paling penting Mas Cancer bagian. Kalau ada suami di rumah rata-rata bisa orang melakukan ini. Tapi hakikat kita sebagai seorang istri dilihat ketika suami tidak ada di rumah. Itulah hakikat kita sebagai istri. Apakah kita istri atau tidak ketika tidak ada suami kita di rumah? Apakah kita sebagai suami sejati ketika kita menjalankan tugas tanggung jawab? Entah suami kita itu mampu atau tidak mampu. Kita tidak boleh mengatakan, saya tidak perlu kerja keras, Pak Ustadz. Kenapa istri saya mampu? Tidak boleh begitu. Ya, tidak boleh begitu. Kenapa? Itu adalah kewajiban din, kewajiban syariat yang Allah bebankan kepada kita. Jadi fasalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi. Kenapa ini dilakukan? Bima hafizallah. Karena konsekuensi daripada ini disebabkan oleh Allah telah memelihara mereka ini. Jadi kata kunci daripada mekanisme ini atau struktur ini adalah Allah menjaga perempuan. Allah menjaga perempuan dengan sebaik-baiknya karena perempuan itu adalah makhluk yang mulia, maka dibuatlah hierarkinya, strukturnya, bangunan sosial rumah tangganya seperti itu. Jadi ini adalah caranya Allah memelihara perempuan sebetulnya. Bima hafizallah. Karena Allah telah memeliharanya. Ya. Tapi sebetulnya walaupun ini sebetulnya tidak secara khusus kepada perempuan saja, karena ada kata hafizallah di sini, tidak ada objeknya di sini. Ya. Saya ini katakan bima hafizahallah ataukah bima hafizahunnallahu. Nah, tapi di sini tidak ada hunnanya. Ya. Jadi ini juga bisa berlaku pada Allah menjaga laki perempuan dengan membuat rumah tangga dengan mekanisme, dengan bangunan rumah tangga seperti ini. Ya. Nah, jadi sudah selesai Pak Usi, jadi sudah ada tugasnya laki-laki di sini sudah ada. Ini juga baru sepotong, ini sudah jam 5:30 lagi coba sekalian. Ini panjang banget ini bicara tentang rumah tangga. Kita percepat saja. Wallati tahafuna nusyuzahunna. Lalu bagaimana kalau misalnya ada yang melanggar di sini? Kalau laki-laki melanggar, nah ada hukumannya nanti kita lihat di surat An-Nisa. Nanti ada masih jauh di sana. Ayatnya 100 berapa gitu. Nanti ada di surat An-Nisa. Ya.
kelanjutannya. Nah, sekarang kita bicara dulu bagaimana kalau istri tadi melanggar ini. Karena ini menggunakan kata nusyuzahunna, ini perempuan dulu ya. Sunana. Jadi jangan nanti bertanya bagaimana kalau laki-laki yang melanggar Pak Ustadz. Ya ini nanti ada pembahasannya sendiri. Yang dibahas sekarang adalah perempuan. Hunna di sini perempuan ya. Saya sih maunya juga laki-laki, tapi Al-Quran bilang hunna, jadi perempuan dulu ya. Istri dulu. Bagaimana kalau istri melanggar tanggung jawabnya? Ini kan tadi tanggung jawab yang Allah berikan kepadanya. Jadi ini bukan istri yang berikan tanggung jawab, bukan suami yang berikan tanggung jawab kepada istri, tapi Allah. Bukan istri yang berikan tanggung jawab kepada suami, tapi Allah. Ingat, ini adalah agama kita bicarakan. Jadi yang membicarakan ini adalah Allah, sehingga bukanlah tugas suami itu dari istri, bukan juga tugas istri dari suami. Ingat, camkan ini. Ya. Makanya kita katakan tadi, kalau ada suami yang melanggar ini, dia berhadapan dengan Allah. Sekarang bagaimana kalau perempuan yang melanggar ini? Fasalihatu qanitatun hafizatun tadi lil ghaib. Ternyata dia melanggar nusyuzahun. Wallati takhafuna, yang kamu lihat melakukan nusyusnya melanggar. Nusyus itu melanggar ya. Nusyus itu tanggung jawabnya. Bagaimana kalau dia melanggar tanggung jawabnya? Ya, ada mekanismenya. Kalau dia melanggar, apakah dibawa ke polisi? Tentu tidak. Kenapa? Ini kan urusan rumah tangga internal. Ada internal. Kalau dibawa keluar, berarti urusan publik namanya, Pak Bu sekalian. Ya, urusan publik. Dan kalau urusan publik, berarti sudah ceritanya lain. Sangat mungkin mau menceraikan istrinya. Kan begitu. Supaya supaya selesai. Tapi ini masih dalam rangka memperbaiki. Kan kalau dalam institusi manapun, tidak ada dalam institusi manapun setiap pelanggaran langsung dilakukan, begitu terjadi pelanggaran langsung dilakukan penghukuman berat. Kan tidak ada. Kita sampaikan tadi di awal, selalu ada peringatan pertama, peringatan kedua, kan begitu Pak Bu sekalian. Nah, bagaimana kalau istri melakukan pelanggaran nusyuzahunna? Tanggung jawabnya dilanggar. Nah, tugas kewajiban istri pertama adalah, suami, tadi kewajiban suami pertama adalah faizuhunna, menasihati. Ini dia. Nasihatilah mereka. Kalau dia tidak melakukan ini, dia berlanggar. Kenapa? Coba lihat ayat ini, Pak Bu sekalian. Coba kita lihat di surat Al-Hujurat. Ini ada Al-Hujurat di sini. Surat Al-Hujurat di sini tadi nih. Mana tadi? Al-Hujurat, An-Nisa, Al-Maidah, Al-Furqan, An-Nisa lagi. Nah, ini tadi ada Al-Hujurat di sini, saya carikan ya. Yusuf. Nah, kalau tidak kelihatan, mari kita cari lagi Al-Hujurat ya. Nah, surat 46. 49 ya. Al-Hujurat. Nah, kita akan bicarakan tentang Hujurahunna. Ya. Bukan Al-Hujurat ya, surat At-Tahrim. Ya, baru ingat tadi, bukan surat At-Tahrim ya. Surat 66. Ya. 66 ya, ini dia. Ayatnya kita lihat sini. Ini ya. Nah, ini kita lihat. Ya. Ya, ini dia. Surat At-Tahrim ayat 66 ayat 6. 66 6. Surat 66 ayat 6. Ini, ya ayyuhalladzina amanu, orang beriman, jagalah, peliharalah, jauhkanlah anfusakum, diri kalian, wahlikum, dan keluarga kalian. Ini tanggung jawab siapa? Semua, suami atau istri. Tetapi kita bicara tadi tentang suami dulu ya. Jadi kita artikan dulu suami di sini. Wahai para suami, jagalah diri kalian dan keluarga kalian. Istri dan anak kalian dari mana? Naro. Coba kita lihat. Ini tanggung jawab ini. Jagalah. Berarti tugasnya adalah menjaga. Jangan sampai mereka masuk ke neraka. Maka upaya ini, ingat, upaya ini adalah bagian. Upaya ini nantinya ke bawah, ini adalah bagian daripada pelaksanaan ayat tadi. Yaitu menjaga keluarga dari api neraka. Wallati takhafuna nusyuzahunna, apa yang pertama dilakukan kalau melanggar? Pertama adalah faizuhunna, nasihati mereka, menasihati istri tersebut. Ya. Sudah nasihati berkali-kali atau 3 kali minimal, tidak berubah juga. Fahjuruhunna, nah, ini dia. Maka pindahlah ya dari pindah tidur, jangan tidur bersamanya. Fahjuruhunna, hijrah daripadanya, berjarak. Ya. Fahjuruhunna.
Jadi jangan tidur bersama, itu sudah termasuk hukuman. Ya. Jadi wahjuruna fil madaji, dalam hal tidur ini, wahjuruna fil madaji. Jadi pindah tempat tidur, jangan sekamar. Ya. Wahjuruhunna fil madaji. Bagaimana kalau misalnya dianya tidak berubah juga? Nah ini baru nih, dipukullah dia, ini dia. Wadribuhunna. Nah ini yang banyak di keberatan orang. Padahal ini kan hukuman. Kalau orang dimakan, kalau hukuman di luar sana publik, bahkan ada yang dipenggal lehernya, dicambuk. Ini kan dipukul dan tidak harus 60 kali, di 100 kali. Kalau di luar sana 100 kali. Ya. Kalau dibawa ke publik, ini urusannya 100 kali cambukan. Nah, kan begitu. Nah, tapi tidak apa-apa. Ada yang keberatan dengan ini. Ini bahaya Islam. Kok bisa membolehkan memukul? Bukankah tidak boleh ada KDRT? Ini bukan KDRT, ini hukuman. Ya, kan begitu. Bagaimana kalau tidak mau menerima ini? Ya, rubah di sini. Kan begitu. Jadi kalau berubah di sini, otomatis ini tidak masuk. Saya tidak mau merubah di sini, tapi saya juga tidak mau dipukul. Ya, kalau begitu minta cerai aja. Selesai masalahnya kan, Bapak sekalian. Gampang sekali. Saya tidak mau dipukul, tapi saya juga tidak mau juga berubah. Saya tetap mau melakukan pelanggaran seperti maunya saya. Saya hidup maunya sesuka-suka saya. Ya kalau begitu, Anda harus si istri harus menyatakan diri keluar dari keluarga suami. Namanya minta cerai, kan begitu. Diceraikan, menceraikan, menggugat cerai suaminya. Salah satu syaratnya dalam Islam itu adalah mengembalikan mahar. Seperti itu. Begitu. Bahkan juga suami bisa minta kembali pengeluarannya. Jadi tidak berlaku tadi pemberian. Kenapa? Karena kan melakukan pelanggaran. Ya seperti itu. Nah, jadi itulah masalahnya. Jadi dengan demikian Mas Kaiser bahagia, kita harus inilah adil, inilah keadilan. Bolehkah tidak mau berubah? Silakan, itu kan maunya Anda. Tetapi kalau maunya Anda seperti itu, ya berarti telah keluar dari institusi keluarga namanya. Karena institusi keluarga itu adalah kendaraan safina untuk menuju kepada kebahagiaan tadi. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Itulah tujuannya. Ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, sekarang sudah bahkan ini suami masih mencintainya karena masih memukul karena masih menginginkan menginginkan untuk baik. Dan ingat, memukul itu tidak boleh menimbulkan cedera. Ingat itu cuma sekalian. Ini kan hanya sekedar hukuman teguran. Bagaimana kalau sudah dilakukan ini tidak berubah juga? Nah, bisa masuk pada yang lebih tinggi lagi, yaitu meminta di hakim. Fa'in ata'nakum, jadi sebelum kita masuk ke ayat berikutnya, fa'in ata'nakum, kalau mereka sudah mentaati kalian, intinya taat. Sebetulnya taat kepada kita maksudnya apa? Taat kepada suami artinya apa? Taat kepada tadi ketentuan ini, ketentuan Allah. Fa'in ata'nakum, kalau mereka perempuan, wanita-wanita, istri-istri itu sudah taat kembali kepada rel rumah tangga, fala tabu, kamu tidak boleh mencari-cari alasan. Ingat, tidak boleh mencari-cari alasan yang tidak untuk menghukum mereka. Tidak boleh, apalagi mencerai mereka, tidak boleh. Makanya di sinilah tidak boleh terjadi KDRT. Karena KDRT itu adalah di sini pelanggarannya. Istrinya baik, terus kemudian mencari-cari alasan. Fala tabaguna alaihinna sabila. Apa sebabnya? Innallaha kana aliyan kabira. Allah itu adalah maha tinggi, lagi maha besar. Nah, bagaimana kalau sudah 3 nih? 1 ini tadi, ini hukuman pertama ya. Ini hukuman pertama. Ini hukuman pertama 1, 2, 3. Ya. Masih saja melanggar, tapi suami masih mencintai dia, tidak ingin menceraikan dia, kan tidak boleh. Pukulannya tidak boleh lebih daripada yang seharusnya. Maksudnya tidak boleh sampai mencederai dia. Ya, itu bukan memukul namanya, itu namanya menganiaya. Ya. Itu zalim namanya. Nah, sekarang kita masuk pada yang berikutnya. Ya. Kalau terjadi seperti, nah ini contoh ini, yang tidak mau cocok lagi nih. Ya, udah, begitu. Yang begitu, tetap aja. Kata perempuannya, saya tidak mau berubah. Kamu begitu, saya maunya saja. Gitu. Suaminya mengatakan tidak boleh. Ini akhirnya kemudian wa in khiftum, ya, syiqaqa bainihima. Lalu kemudian diambillah penengah, ya gitu kan, masih mau bagus nih, suaminya masih bagus, dia pengen bagus, maka kemudian suaminya menghubungi keluarga istrinya, begitu. Nah, supaya objektif, suami juga jangan ikut, ya. Suami hanya menceritakan kepada walinya, istri menceritakan kepada walinya, baru kemudian dipertemukan oleh
wali masing-masing namanya hakam. Kalau sekarang namanya pengacara, bisa lawyer. Wa in khiftum shikaka bainihima, kalau khawatir keduanya masih, jadi sudah ini kasus ini sudah sampai kepada keluarga kedua belah pihak, maka kalau khawatir tidak bisa baik, fab'asu, maka kemudian utuslah hakaman, hakim min ahlihi dan hakim min ahliha, dari keluarga suami, dari keluarga istri. In yurida islaha yuwaffiqillahu bainahuma. Kalau Allah menginginkan, kalau mereka islah, maka Allah juga akan mengislahkan mereka ini. Innallaha kana aliman khabira. Allah Maha mengetahui lagi Maha mengabari. Nah, cuma sekalian kita terpaksa membahasnya cepat karena waktu kita tinggal 5 menit, sementara masih ada cabutan bertuah. Oleh sebab itulah kita akhiri sampai di sini. Tanya jawab belum tidak dilakukan. Tanya jawab kalau masih ada dicatat saja, besok pagi bisa ditanyakan. Ya, besok pagi bisa ditanyakan. Terima kasih banyak. Sekarang kita kembalikan urusan berikutnya kepada Bandar. Kepada Ibu Bandar dipersilakan dengan segala hormat.